Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa kegiatan kita lancar semuanya ya. Bukunya sudah dipersiapkan, coba kalian lambaikan tangan sambil membawa buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, bukan buku PPKN, coba bukunya yang warna hijau. Ya, sudah dapat semuanya ya. Oke, sudah dapat semuanya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, tadi sudah dibuat grup masing-masing. Jadi grup yang digunakan adalah, perhatikan ya, grup yang digunakan adalah grup mata pelajaran yang baru yang tadi pagi di-share sama wali kelas kalian. Jadi nanti tugasnya kalian kirimkan melalui grup tersebut. Ya, nyanyi-nyanyinya di pending dulu, kemudian pending dulu. Cara kita lagi mulai. Kita belajar disiplin. Dimulai dari apa? Dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya sikap duduknya yang rapi, coba Mas coba ya, sikap duduknya yang rapi, jangan bersender, yang tegap coba. Ya, yang tegap, yang rapi, biar tidak ngantuk, biar tidak kelentrak terus. Jadi nanti tugasnya akan kita kirimkan melalui grup WA pembelajaran, dan nanti seperti yang sudah minggu kemarin Bu Anissa sampaikan, kita ulang kembali sedikit. Nanti tugas kalian ditulis di dalam buku. Buku itu buku tugas PAI, satu saja bukunya, jangan dicampur yang rapi. Nanti tetap kalian tuliskan nama kalian, kemudian kelas kalian, dan juga nomor absen. Setelah itu, kalian foto hasil pekerjaan kalian dan dikirimkan melalui grup mata pelajaran atau grup mapel di kelasnya masing-masing. Kemudian, setiap anak yang mengumpulkan itu ada nilainya tersendiri. Apabila anak tersebut mengumpulkannya itu lebih cepat dan tepat, itu akan diperhitungkan. Ada bonusnya sendiri kalau misalnya lebih cepat. Misalnya mengumpulkannya itu nanti-nanti atau menunda-nunda atau besok-besok, juga nanti nilainya akan berbeda dengan yang mengumpulkan lebih awal. Oleh karena itu, tugasnya untuk segera dikerjakan ya. Kemudian, pada pagi hari ini, kita akan membahas masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah nama-namanya. Ya, di sini nanti Bu Anissa akan tampilkan PowerPoint terkait dengan materi dan kita akan bahas bersama.
Sudah kelihatan? Mohon untuk tidak dicoret-coret ya. Jangan dicoret-coret. Ya, untuk tidak dicoret-coret. Perhatikan, yang mencoret-coret itu kelihatan siapa. Jadi tangannya itu jangan jahil. Sudah kelihatan semuanya ya PowerPoint-nya? Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Sudah. Ampun. Belum berarti sudah Bu ya. Mungkin Sudah kelihatan. lagi susah. Pada materi kali ini, di awal semester, di awal kalian kelas 7, kita yang pertama akan belajar tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama yang indah. Ya, di sini kompetensi dasarnya yang pertama meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, kemudian Maha waspada, Maha mendengar, dan Maha melihat. Ini merupakan bagian dari Asmaul Husna atau nama-nama yang indah bagi Allah. Tetapi pada saat ini yang kita pelajari hanya 4 saja. Padahal Asmaul Husna atau nama-nama yang indah bagi Allah itu ada 99. Kemudian yang kedua, menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi dari makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi, Al-Alim itu adalah maha mengetahui, Al-Khabir maha waspada atau maha teliti, kemudian As-Sami maha mendengar, dan Al-Basir adalah maha melihat. Allah itu memiliki nama-nama tersebut. Kemudian yang selanjutnya, memahami makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita nanti mengetahui maknanya, kemudian kita juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, menyajikan contoh perilaku mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi ini contohnya apa? Misalnya Al-Alim, nanti contohnya seperti apa kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tujuan dari kita mempelajari tentang nama-nama Allah, yang pertama menunjukkan dalil tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan pengertian Asmaul Husna. Tadi ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya. Di buku kalian sudah ada ya? Coba di buku kalian itu dibuka, bukunya halaman
3, yaitu tentang iman kepada Allah dan mengetahui nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ketemu? Kalau sudah, coba kalian lambaikan tangan kalian. Ya, sudah ya. Ya, udah dilambaikan tangannya. Ya, berarti sudah ketemu. Di sini coba kalian perhatikan peta konsepnya. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Coba yang bisa menyebutkan, coba kalian lambaikan tangan. Kalau enggak, coba kalian iman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Coba sebutkan nama yang bisa menjawab. 1. Saya Bu. 1 Bu. 1 iman Iman yang ke-1. Ya, rukun iman yang pertama. Jadi kita harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini nanti juga kita akan mempelajari tentang apa? Mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kepada Allah nanti yang kita pelajari adalah yang pertama memahami dan mempelajari iman kepada Allah. Kemudian mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Beriman kepada Allah berarti kita harus mengetahui segalanya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asmaul Husna. Nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini nanti kita akan mempelajari apa lagi? Mempelajari hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kenapa bisa melalui Asmaul Husna? Kita terapkan dalam kehidupan kita. Misalnya, kita ambil contohnya nanti, kita kalau sudah masuk ke dalam materi ya, nanti akan Bu Anissa contohkan. Kemudian, laku melalui contoh mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Ini yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Nanti kalau misalnya Bu Anissa bertanya dan kalian mau menjawab, Bu Anissa ngasih pertanyaan, kalian mau menjawab, kalian silahkan nyalakan mic-nya di HP atau di laptop kalian ya. Ini Bu Anissa matikan supaya tidak berisik, supaya kedengaran semuanya. Iman berarti percaya. Kalau sudah percaya, sudah yakin ya, menurut istilah, percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau misalnya beriman kepada Allah, berarti kita sudah percaya di dalam hati kita itu sudah ditanamkan, kita beriman kepada Allah. Kita ucapkan dengan lisan kita. Dan kita membuktikannya itu melalui perbuatan kita. Perbuatan bagaimana? Perbuatan yang baik. Contohnya seperti apa? Seperti pada pagi hari ini, kalian mengikuti pembelajaran. Itu termasuk kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu kan memerintahkan kepada umatnya untuk mencari ilmu. Itu salah satu contohnya. Kemudian, iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Orang yang beriman, benar-benar beriman, pasti sudah tahu arah kehidupannya, sudah punya planning, sudah punya tujuan, sudah tertata
hidupnya. Kemudian, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Di dalam sebuah ayat, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, di situ diterangkan supaya kita beriman. Ya, Bu Anissa bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, pada Quran surat An-Nisa itu adalah dalil tentang orang-orang yang beriman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab-kitab. Di sini kitab-kitab berarti Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi tergantung zamannya ya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Di dalam Quran Surat An-Nisa ini berarti dalil tentang beriman kepada tentang rukun iman. Di sini menerangkan supaya kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Beriman kepada Rasul-Nya. Kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Kemudian Nabi dan Rasul itu yang apa? Yang menyampaikan atau menyampaikan perintah-perintah yang diajarkan oleh Allah kepada para umatnya melalui Rasul, kemudian disampaikan kepada para umatnya dengan berpedoman kepada kitab yaitu Al-Quran ya. Jadi Rasul itu menyampaikan segala sesuatunya kepada umatnya itu berpedoman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya itu Nabi Muhammad. Serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Berarti ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Yaitu zaman sebelum Nabi Muhammad itu juga orang-orang pada masa itu harus percaya dengan ajaran Rasulnya. Berarti kan sudah termasuk beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian barang siapa yang ingkar atau tidak percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, dan kepada hari kiamat, maka orang itu adalah orang yang sangat sesat. Kira-kira kita semua percaya nggak? Coba anggukan kepala jika kita percaya bahwa Allah itu ada. Ya, kita harus beriman, kita harus percaya bahwa Allah itu ada, Rasul itu ada. Kemudian hari kiamat itu ada. Wallahu alam kita tidak mengetahuinya kapan itu terjadi, tetapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa hari itu akan datang. Oleh karena itu sebelum hari itu datang, hal apa yang harus kita lakukan? Yaitu hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, kewajiban buat diri kita, yaitu diperintahkan untuk melakukan sholat. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya, diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang tadi pagi sudah membantu kedua orang tua. Coba kalian lambaikan tangan yang tadi pagi sudah membantu orang tua. Ya, ada Naufal sudah membantu. Kemudian siapa lagi coba? Ada Meizu, kemudian ada Intan, ada Agista. Kemudian yang sudah ada Brian ya, ada Sani. Ya, sudah banyak yang membantu kedua orang tua. Itu merupakan apa? Merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berbakti.
Kemudian kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna yang artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Namun yang kita pelajari itu 4. Yang pertama ada Al-Alim, Maha Mengetahui. Kemudian Al-Khabir, Maha Waspada atau Maha Teliti. Kemudian yang ketiga adalah As-Sami, Maha Mendengar. Dan Al-Bashir, Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang sangat baik. Sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang sangat baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Kira-kira kita semua mau nggak masuk ke dalam surga? Kalau mau coba lambaikan tangannya. Mau? Mau masuk? Iya. Semuanya mau masuk. Semuanya melambaikan tangan ya. Tetapi kita itu harus apa? Menghafalnya. Bukan hanya menghafalnya saja, tetapi juga harus mengamalkannya. Kalau hafal-hafal tok, tapi perilakunya itu tidak sesuai, itu berarti tidak baik. Kita menghafalnya, kita mengamalkannya. Nah, itu adalah sesuatu yang dimaksudkan di sini. Tadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, coba dibaca. Ini artinya saja ya, coba dibaca. Bu Anissa ingin mendengarkan suaranya. Raisa dari kelas 7D, coba. Raisa, coba dinyalakan speakernya, dinyalakan mic-nya. Raisa, mana Raisa? Atau yang lain yang ingin membacakan, coba lambaikan tangannya. Yang ingin membacakan artinya, coba. Yang ingin membacakan artinya. Iya ya. Manha ya, ingin membacakan artinya ya. Coba dinyalakan speakernya, Mbak Manha. Dan Allah memiliki Al-Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Ya, terima kasih ya Mbak Manha ya, bisa dimatikan kembali speakernya. Di sini di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 diterangkan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kemudian kita itu disuruh apa? Bermohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Dengan menyebutnya itu, tetapi kita tidak boleh menyalahartikan. Menyalahartikan di sini berarti misalnya kita menyelewengkan ya. Karena apa? Ketika kita menyelewengkan atau kita menyalahartikan, kita akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah kita kerjakan. Di sini dari tentang Asmaul Husna. Kemudian dari 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yang pertama adalah Al-Alim atau Maha Mengetahui. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Kalau kalian mengetahui segala sesuatu,
Allah juga mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah itu mengetahui yang tampak atau yang gaib. Yang gaib itu berarti yang tidak nampak, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi sekecil apapun itu Allah mengetahuinya. Tidak ada yang terlewat satupun. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59, di situ diterangkan bahwa, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Coba kalian bayangkan, segala sesuatunya yang ada di daratan dan di lautan itu Allah mengetahuinya. Kemudian tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Jadi kalau kita lihat pohon-pohon itu, setiap pohon yang daunnya itu jatuh, itu Allah mengetahuinya. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Nah, di situ diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui. Nah, Bu Anissa ambil contoh pada gambar. Di situ ada gambar seorang beberapa siswa yang sedang melakukan pembelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dapat mengetahui ciptaannya. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu dan mengamalkannya. Jadi Allah itu sangat suka apabila kita rajin mencari ilmu kemudian kita amalkan. Contohnya, pada saat kalian belajar, misalnya belajar tentang iman kepada Allah, kemudian kalian diamalkan, itu Allah sangat menyukainya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim atau Maha Mengetahui adalah kita harus terus mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Kita harus terus-menerus mencari ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu pengetahuan kita itu bertambah. Bu Anissa punya sebuah cerita ya. Cerita ini itu adalah tentang pengaplikasiannya dalam Asmaul Husna Al-Alim atau Maha Mengetahui. Suatu ketika ada seorang raja yang memiliki 3 orang putra. Namun, raja tersebut sangat lebih menyayangi putra yang terakhir, sehingga membuat kecemburuan antara 2 kakaknya. Ketika akan beralih penguasaan, raja tersebut ingin sekali menunjuk anak yang terakhir untuk menjadi penerusnya. Namun, kakak-kakaknya itu pada iri. Sehingga raja itu memberikan sebuah pengumuman supaya rakyatnya itu berkumpul dan 3 putranya itu diberi ujian oleh raja tersebut. Raja tersebut membawa 3 ekor ayam untuk dikasihkan kepada putra-putranya. Dan raja tersebut berkata kepada 3 putranya, coba kalian sembelih ayam ini
dan datanglah kemari dalam bentuk yang sudah disembelih. Tetapi dalam penyembelihannya, kalian harus benar-benar tidak ada yang mengetahui sama sekali. Sehingga dari putra-putranya itu, 3 orang putra itu, putra yang pertama itu menuju sebuah gua. Gua itu tidak pernah diinjak oleh manusia. Dia sudah merasa aman. Dia itu menyembelih ayamnya di situ. Dia dengan sangat bangga karena sudah bisa menyembelih di dalam gua yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Kemudian putra yang kedua menyelusuri hutan yang sangat lebat. Kemudian dia itu tengok kanan kiri, dia berpikir bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Kemudian dia menyembelih ayam tersebut di hutan itu. Kemudian putra yang ketiga, dengan santainya dia ayamnya masih utuh. Dia bingung. Saya mau menyembelih dimanapun pasti ada yang mengetahuinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika sore hari, raja tersebut mengumpulkan kembali para rakyatnya dan juga 3 orang putranya. Kemudian raja tersebut berkata kepada 3 putranya, apakah ayam yang saya kasihkan sudah kalian sembelih? Putra yang pertama menjawab dengan bangganya bahwa ayamnya sudah disembelih di dalam sebuah gua dan tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. Kemudian para rakyat pun juga bertepuk tangan saking gembiranya karena merasa begitu takjub, begitu terkejut-kejut ya. Kemudian putra yang kedua juga mempresentasikan atau berbicara bahwa dia sudah berhasil menyembelih ayamnya di dalam hutan yang lebat, yang tidak ada orang satupun, tidak ada yang mengetahui satupun. Kemudian para rakyatnya juga sangat takjub lagi. Tapi lain dengan putra yang ketiga, dia masih membawa ayam yang hidup. Dan rakyatnya itu malah menyorakinya. Namun raja berbeda dari yang lainnya. Raja bertanya kepada putra yang terakhir, kenapa ayamnya masih hidup? Jawaban putra yang terakhir adalah karena dimanapun tempatnya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, sehingga saya tidak bisa menjalankan amanah yang raja berikan. Dalam kisah tersebut, itu bisa mencerminkan bahwa putra yang ketiga itu sangat mempercayai bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim. Sifat nama Allah Al-Alim yaitu Maha mengetahuinya. Sehingga dari kisah itu dapat dipetik kesimpulan bahwa dimanapun tempatnya, tersembunyi apapun tempatnya, pasti Allah itu mengetahuinya. Ya, coba dinyalakan videonya. Kemudian pada materi berikutnya yaitu Al-Khobir. Kita akan membahas tentang Al-Khobir, kemudian As-Sami dan Al-Basir. Dan juga kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada Allah pada minggu yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini, coba kalian nyalakan videonya ya. Untuk pertemuan kali ini, karena waktunya sudah selesai, nanti
tugasnya akan Bu Anissa kirimkan melalui grup pembelajaran. Materi kali ini tadi kita membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna. Kita membelajar Asmaul Husna yaitu Al-Alim. Nanti ada tugas, kalian silahkan dikerjakan tepat waktu, kemudian dikirimkan melalui grup pembelajaran sesuai dengan kelasnya masing-masing di grup pembelajaran PAI. Dari Bu Anissa cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Semoga kita sehat selalu. Coba kita lambaikan tangan ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat beraktivitas kembali untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kalian boleh meninggalkan Zoom meeting, kemudian kalian cek kembali tugas-tugas kalian ya. Ya, sampai berjumpa di lain waktu. Coba lambaikan tangannya. Ya, sampai berjumpa di lain waktu. Jangan lupa senyumnya ya, jangan cemberut, jangan ngantuk karena ini masih pagi. Tetap semangat. Ya. Bisa meninggalkan Zoom